Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ada informasi menarik teman-teman yang menyebutkan bahwa Duta Besar Eropa untuk Indonesia ini mengalami pergantian dikarenakan gagal untuk bisa menundukkan bangsa Indonesia. Ya teman-teman, pada akhir 2023 kemarin teman-teman, ini Dubes Vincent Piquet, Duta Besar Eropa untuk Indonesia ini diganti dikarenakan ya memang Eropa gagal untuk bisa mengendalikan pemerintah Indonesia sehingga berimbas terhadap kebijakan kontroversial yang dianggap oleh banyak pemimpin Eropa sebagai kebijakan proteksionisme yang menghalangi perdagangan bebas dan juga mengganggu stabilitas ekonomi dunia, yaitu kebijakan pelarangan ekspor raw material nikel. Di salah satu artikel teman-teman yang cukup menarik di majalah Sawit Indonesia yang berjudul "Di balik pergantian Dubes Uni Eropa untuk Indonesia disebut ada kegagalan ekstrim diplomasi dan persoalan hambatan dagang." Kita bakal cek dulu teman-teman, ini artikelnya. Dilansir dari Sawit Indonesia, perseteruan Indonesia dengan Uni Eropa masih terus berlanjut akibat jumlah produk andalan Indonesia terancam. Kebijakan yang bersifat menghambat perdagangan, buruknya hubungan bilateral tersebut membuat Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piquet ikut bergeser posisinya. Seperti diketahui, Uni Eropa telah menerbitkan Undang-Undang EU Deforestation Free Regulation (EUDR) yang mewajibkan uji tuntas kepada 7 komoditas, yaitu minyak sawit dan produk turunannya, arang, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu. Selain itu, karet, kertas, kulit, dan produk turunannya juga ikut terimbas. Begitu pula dengan nikel. Kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel yang digugat oleh Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO) pada awal 2021. Hasilnya, pada November 2022, Indonesia dinyatakan kalah terhadap gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait larangan ekspor biji nikel yang dilakukan sejak awal 2023. Tak ingin menyerah, Presiden Joko Widodo melakukan banding putusan WTO soal larangan ekspor nikel. Kebijakan keras Uni Eropa yang juga diterapkan kepada biodiesel yang menjadi andalan Indonesia menjadi salah satu penyelidikan terhadap upaya biodiesel Indonesia yang menghindari bea masuk dengan mengirimkan melalui Cina dan Inggris. Inisiatif menyelidiki datang dari permintaan European Biodiesel Board. Sebelumnya pemerintah Indonesia mengajukan konsultasi kepada WTO terkait pemberlakuan pajak oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel Indonesia. Imbas hubungan panas antara Indonesia dan Uni Eropa yang berdampak kepada perwakilan Uni Eropa di Indonesia, khususnya duta besarnya pada tanggal 15 Agustus 2023 atau akhir tahun 2023, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piquet diketahui bertemu Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto untuk pamit atau angkat kaki dari Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan kerjasama dan atas hubungan yang harmonis selama ini, terutama atas kepemimpinan Pak Airlangga dalam menangani kebijakan dan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa. Menko Airlangga juga senantiasa bersedia dan terbuka untuk berdialog mengenai ragam isu kerjasama ekonomi yang berkaitan dengan hubungan ekonomi bilateral. Ungkap kata-kata terakhir Duta Besar Piquet dalam pertemuan tersebut dikutip dari laman Menko Perekonomian RI. Selain dengan Menko Perekonomian, Vincent Piquet juga diketahui bertemu terlebih dahulu dengan Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI. Teman-teman, salah satu ekonom IPB University, Dr. Tungkot Sipayung berpendapat kondisi makin melemahnya posisi Uni Eropa dalam konteks sawit dan nikel yang dinilai oleh pemerintah Uni Eropa sebagai bentuk kegagalan diplomasi mereka di Indonesia. Sebelum terpuruk lebih dalam, maka ada pergantian Duta Besar Uni Eropa di Indonesia. Indonesia tidak bisa lagi didikte oleh Uni Eropa. Indonesia makin piawai dalam berdebat dengan pejabat-pejabat Uni Eropa, ujar Tiongkok. Posisi Dubes Vincent pun digantikan oleh Duta Besar Denis Chabibi yang sebelumnya menjabat Duta Besar Uni Eropa untuk Sri Lanka dan Maldewa. Vincent Piquet diketahui mulai menjabat sebagai Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam sejak 2019 yang mengakhiri masa tugasnya pada akhir 2023. Namun belum diketahui posisi baru yang akan diemban oleh Vincent Piquet. Nah teman-teman, dari artikel ini kita bisa melihat memang
Uni Eropa tengah dibuat pusing oleh kepiawaian diplomasi bangsa Indonesia yang kini tak bisa lagi didikte, yang kini tak mau lagi nurut dengan kehendak atau kemauan Uni Eropa. Kalau kita lihat teman-teman, memang ini Vincent Piquet, duta besar Vincent Piquet, kalau di beberapa talk show di CNBC memang malah menyudutkan bangsa Indonesia, menyalahkan kebijakan larangan ekspor raw material Indonesia. Ya jelas bangsa Indonesia makin disudutkan, makin marah, makin menjadi-jadi keinginannya untuk hengkang atau keluar dari cengkeraman Uni Eropa. Jadi jelas saya sangat sepakat kalau misalnya ini Uni Eropa duta besarnya diganti ya, karena kalau misalnya api lawan api yang meledak, ya nggak akan selesai konflik antara Indonesia dan juga Uni Eropa. Tentu kita bakal lihat teman-teman, apakah duta besar baru ini punya gebrakan baru, apakah duta besar ini bisa mencairkan suasana yang sangat panas antara Indonesia dan juga Uni Eropa. Kalau kita lihat ya sampai saat ini memang sengketa sengketa nikel, sengketa pelarangan ekspor nikel di WTO memang belum berjalan dikarenakan dewan bandingnya juga belum terbentuk akibat blokade dari Amerika Serikat. Jadi WTO sendiri teman-teman memang punya banyak sekali masalah dari mulai para hakim-hakimnya yang dinilai oleh Amerika Serikat sendiri ya. Ini negara partner WTO, salah satu partner terbesar Uni Eropa juga menyebut bahwa WTO ini perlu direformasi total. Jadi banyak sekali memang kasus-kasus yang malah dimenangkan oleh Uni Eropa hanya dikarenakan para ketua-ketuanya atau pemimpin-pemimpinnya itu diambil dari Uni Eropa atau negara-negara Eropa. Ya teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etc. Now these companies are ready to come and invest here. But they tell me one thing, and that is something that is on the Indonesian side, and that has to do with your current legislation, your current regulatory framework for renewable energy, where for the companies right now, it's not always attractive to come to Indonesia because of the unlevel playing field between fossil fuel, fossil electricity, and renewable one. So that unlevel playing field needs to be made equal, and then when that happens through a decree by the President, I hear, and the Renewable Energy Act, which is before Parliament, then I'm 100% sure that